Dan saudara, jumlah sekolah yang ditutup sementara akibat siswa ataupun guru yang tertular COVID-19 terus bertambah. Di DKI Jakarta, 90 sekolah ditutup sementara akibat kasus COVID-19. Mencegah kasus corona di sekolah, siswa dan guru wajib mematuhi protokol kesehatan. Penutupan SD Negeri 01 Selipi, Jakarta Barat menambah panjang daftar sekolah di ibu kota yang ditutup akibat kasus COVID-19. Sekolah ditutup sementara akibat temuan adanya siswa yang positif COVID-19. Pembelajaran siswa pun kembali dilakukan secara daring. Mencegah penyebaran COVID-19, penyemprotan cairan disinfektan dilakukan di seluruh area sekolah. Karena pertama kena kakaknya kena, nah setelah itu menular ke adiknya. Nah, info itu masuk ke sekolah jam 8 pagi tadi kurang lebih. Setelah akhirnya kita merespon untuk pulangkan cepat anak-anak karena akan diadakan penyemprotan internet. Itu Pak kejadiannya. Mulai hari ini sudah mulai daring Pak. Jadi kita mulai hari ini juga kita daring karena tadi sempat masuk cuma sampai jam 8 kurang lebih kita pulang langsung kita lanjutkan daring di rumah masing-masing. Sebelumnya, penghentian pembelajaran tatap muka sudah lebih dahulu dilakukan di SMA Negeri 86 Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Pembelajaran dikembalikan dengan metode daring setelah 3 siswa dan 2 guru terpapar COVID-19. Tracing atau pelacakan riwayat pun dilakukan terhadap siswa dan guru lainnya. Hari ini sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, kita ada kegiatan tes swab ya, untuk kelas 10, 11, dan 12. Nah, untuk menghindari terjadinya kerumunan, tes swabnya pun kita bagi sekarang nggak sekaligus. Hari ini hanya kelas 10 4 kelas, ya. Kemudian besok kelas 11, kemudian besoknya lagi kelas 12. Hingga saat ini, total ada 90 sekolah di Jakarta yang ditutup sementara akibat kasus COVID-19. Meski demikian, Pemprov DKI mengklaim pendidikan tatap muka 100% tetap berlangsung sesuai amanat Surat Keputusan Bersama SKB 4 Menteri. Hal ini karena DKI Jakarta masih menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 2. Pemprov DKI Jakarta baru akan membatasi sekolah tatap muka menjadi 50% jika nantinya ibu kota kembali naik ke PPKM level 3. PTM itu tetap dilaksanakan ya, PTM 100% terbatas. Kenapa? Karena Jakarta masih di level 2. Jadi Jakarta sangat memenuhi syarat untuk melaksanakan PTM terbatas 100%. Cukup ya? Kalau level 3 tetap ditutup Pak, atau gimana Pak? Ya, kalau level 3 kan nanti dibagi 2 ya, 50% ya. Tak hanya di Jakarta, temuan kasus COVID-19 di sekolah juga terjadi di Denpasar, Bali. Sebanyak 15 siswa SMA Negeri 1 Denpasar dinyatakan positif COVID-19. Para siswa yang positif COVID-19 tengah menjalani isolasi mandiri. Kami mengambil suatu keputusan agar tidak meluas atau kemudian orang tua merasa cemas. Nah, disinilah kemudian ambil keputusan bahwa sekolah tersebut pola pembelajaran tatap muka dialihkan kembali lagi menjadi pembelajaran secara daring dalam kurun waktu 14 kali 24 jam atau 2 minggu. Merespons kasus COVID-19 di sekolah yang terus bertambah, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mengatakan, meningkatnya COVID-19 varian Omikron tidak memengaruhi pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Pemerintah tetap berkomitmen melanjutkan pendidikan tatap muka 100% karena Omikron masih bisa terkendali. Sesuai dengan SKB 4 Menteri, pendidikan tatap muka 100% tetap dilanjutkan di seluruh wilayah PPKM level 3 ke bawah. Untuk PTM sendiri gimana Pak? Sama, itu kan sudah ada SKB 4 Menteri kan, itu ada yang ditandatangani oleh Menteri Ristek, kemudian Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Intinya pokoknya pemerintah menetapkan PPM ini, tatap muka ini adalah prioritas utama. Mencegah kasus COVID-19 di sekolah, penerapan protokol kesehatan wajib selalu dipatuhi, baik oleh siswa maupun guru. Protokol kesehatan tak hanya harus dipatuhi di dalam kelas, tetapi juga di seluruh area kelas. Selain itu, siswa dan guru juga mesti menjalani vaksinasi COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV.
Membahas banyaknya sekolah yang ditutup sementara akibat kasus COVID-19 telah hadir lewat sambungan Zoom Heri Trianto, Kabid Komunikasi Publik Satgas COVID-19. Selamat siang Pak Heri, semoga dalam kondisi sehat selalu ya Pak. Selamat siang Mas Ya. Dino, salam sehat. Pak Heri, ini jumlah sekolah terutama di DKI yang ditutup sementara akibat kasus COVID-19 terus bertambah. Lalu seperti apa sebenarnya evaluasi dan menyikapi terkait dengan pertambahan kasus terutama klaster yang berada di sekolah? Iya, jadi sebaiknya kita memang melihat Indonesia tidak dari satu sisi ya, dari Jakarta. Memang Jakarta memang menjadi pusat dan memang kalau kita lihat Jakarta, terutama Jabodetabek, memang tingkat penularan harian COVID-19 ini memang sangat besar dan situasinya memang sejauh ini makin banyak masyarakat yang tertular dan ada sekitar 90 satuan pembelajaran ya atau 90 sekolah yang terpaksa ditutup. Saya ingin mengingatkan tentang SKB 4 Menteri yang dibahas secara maraton sejak 2020 dan kemudian berlaku disesuaikan lagi pada SKB 4 Menteri pada Januari 2002 bagaimana PTM terbatas itu bisa diatur dan SOP-nya sebenarnya sudah sangat cukup kuat. Jadi ketika sebuah daerah itu PPKM-nya level 1 dan 2 tentu itu bisa dilaksanakan, tetapi kalau sudah di 3 tentu otomatis sebagian atau 50% bisa melakukan PJJ. Dan kalau sebuah daerah mencapai level 4 tentu saja sepenuhnya dilakukan PJJ. Di samping itu diatur juga bagaimana agar jika satu sekolah itu mengalami penularan ya, ada terjadi outbreak di situ, kita lihat apakah positivity rate-nya cukup tinggi, misalnya di atas 5%, sebenarnya juga sudah diatur bahwa sekolah ditutup untuk 14 hari. Tetapi kalau bisa ada penularan, kemudian sekolah juga ditutup dalam jangka waktu tertentu untuk dilakukan surveillance lanjutan sebelum mengambil keputusan pembelajaran dilakukan atau tidak. Jadi memang kita harus melihat ini dari kasus per kasus atau kasus per daerah sehingga keputusan-keputusan yang kita ambil itu tepat sesuai kondisi daerahnya masing-masing. Baik, menarik untuk terkait dengan level PPKM terutama di DKI ini masih dalam level PPKM level 2 ya Pak ya, dan kita mengetahui bahwa pada tanggal 26 Januari kemarin bahwa penambahan kasus hingga 7.000 kasus aktif baru dan setengahnya ini berada di DKI Jakarta. Apakah akan ada evaluasi terutama terkait dengan level PPKM di DKI Jakarta? Ya, evaluasi itu sudah dilakukan sekarang di setiap minggu dan ini sudah hari keempat. Jadi rasanya kalau kita lihat penularan dalam 1 minggu terakhir, di mana lebih dari 50%, bahkan beberapa hari tertentu itu bisa 60% kasus berasal dari DKI Jakarta. Tentu saja ini sangat berpengaruh terhadap asesmen PPKM level ya nanti, karena PPKM level itu didasarkan pada 5 indikator utama, tingkat penularan, kemudian tingkat keterisian rumah sakit, kemudian tingkat kematian, dan yang 45 adalah cakupan vaksinasi. Yang pertama vaksinasi untuk masyarakat secara umum dan vaksinasi untuk lansia atau kelompok-kelompok rentan. Jadi itu yang menjadi dasar. Jadi karena ini sudah hari Kamis, hari Minggu nanti dia akan review bagaimana DKI Jakarta ini minggu ke depan ya. Apakah levelnya akan berubah atau tetap sekarang, tentu saja berdasarkan indikator-indikator tadi. Dan satu lagi Mas Dino yang harus kita perhatikan juga, bahwa setelah 2 tahun pandemi ini masyarakat sebenarnya sudah semakin tahu ya, bisa mengambil keputusan sendiri menjadi subjek dalam penanggulangan COVID-19 ini. Jadi mereka tahu bagaimana cara menghindarinya dan saat ini memang penularan di DKI Jakarta cukup tinggi, kasus Omikron terutama yang memang memiliki karakter penularan 5 kali lebih cepat dari varian sebelumnya. Ya, dari hasil sementara atau evaluasi sementara, apa sebenarnya penyebab kasus COVID-19 di sekolah? Apakah dari klaster sekolah atau ini berasal dari keluarga? Karena kita mengingat protokol kesehatan tentu ada berbeda di antara dengan penerapan di sekolah dan juga penerapan dari keluarga.
Iya, ketika kita memutuskan untuk membuka sekolah untuk pembelajaran tatap muka, berarti kita juga harus siap dengan risiko terjadinya penularan karena memang faktor penularannya itu adalah manusia. Ketika terjadi mobilitas, kemudian kerumunan, itu risiko itu bertambah. Di sekolah memang sudah diatur sedemikian rupa untuk kemudian menjaga jarak, menjalankan protokol kesehatan. Tetapi celah-celah dari semua itu tentu masih terbuka dan itu memang kemudian terbukti. Apakah untuk mengetahui apakah itu bersumber dari kluster keluarga atau dari kluster sekolah, nah itu memang perlu dilakukan penelitian lebih lanjut ya dari tim tracing-nya untuk menelusuri kontak erat di samping kemudian mencari penyebab pertamanya itu penularan dari mana. Tetapi sejauh ini sih memang di DKI Jakarta aja yang dilaporkan, tetapi sebenarnya secara keseluruhan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh tim pembelajaran tatap muka ini memang masih kecil sekali ya sekolah yang terjadi tempat penularan. Kurang dari 1% ya, 0,9% sekolah itu memang terjadi penularan. Jumlahnya 1.900 dan itu sudah dilakukan langkah mitigasi ya. Memang SOP-nya adalah menutup sementara sekolah itu sampai kemudian situasi terkendali, kemudian secara perlahan dibuka secara bertahap juga. Dari data yang kita peroleh juga cukup menarik bahwa 90 sekolah yang ditutup sementara waktu ini penularan didominasi terutama di sekolah menengah atas atau SMA, bahwa ada 30 sekolah yang ditutup dan kemudian SMP 25 sekolah dan terakhir adalah SD yang 17 sekolah. Ada catatan khusus Pak terkait dengan penularan ini terutama di masing-masing sekolah? Ya, yang memang harus diingatkan adalah ketika kita membuka pembelajaran tatap muka yang diperhatikan tidak hanya ketika di sekolahnya mengatur protokol kesehatan di sekolahnya, tetapi sebelum dan sesudah itu yang harus diperhatikan. Kalau di SMA lebih tinggi, mungkin itu juga disebabkan oleh kebiasaan lain yang dilakukan oleh siswa-siswa setelah pembelajaran tatap muka dilakukan. Ini yang harus dikontrol. Artinya setelah di sekolah mereka juga tidak boleh berkerumun atau berkumpul atau nongkrong kayak gitu. Itu yang harus diperhatikan. Sekolah rasanya punya mekanisme untuk mengatur itu karena memang beberapa sekolah itu mewajibkan setelah setengah jam setelah bubaran sekolah, anak-anak itu wajib memberikan notifikasi keberadaannya ke sekolah. Jadi 30 menit diperkirakan sudah sampai rumah, mereka harus memberikan notifikasi mereka sudah ada di rumah melalui share location. Nah, ini cara-cara ini bisa dipakai, tetapi tentu saja syarat utamanya tentu saja tetap kedisiplinan dari siswanya untuk melakukan itu. Baik, terakhir Pak, untuk saat ini selain di DKI Jakarta, wilayah mana saja yang patut diwaspadai terkait dengan pelaksanaan pembelajaran tatap muka untuk mencegah penularan COVID-19? Iya, karena 90%, 80-90% kasus harian sekarang dari yang 70 kemarin ya, 7.000 kemarin, itu berasal dari Jabodetabek. Itu memang 3 provinsi ini yang harus benar-benar menjadi perhatian utama kita, tidak hanya dari sisi pembelajaran tatap muka, tetapi kemudian bagaimana pergerakan atau mobilitas warganya juga mulai diatur gitu ya, agar mereka tidak menyebar ke tempat lain. Jadi sekolah-sekolah yang di Jabodetabek ini memang harus benar-benar secara hati-hati diawasi dan langkah-langkah sekolah untuk mengambil keputusan itu diperlukan secara cepat ya, bahwa ini harus dihentikan sementara karena ada laju penularan yang cukup tinggi, atau ini sudah cukup ditutup kemudian mulai lagi. Itu benar-benar dituntut keputusan yang tepat dari pengelola sekolah. Tentu saja dibicarakan juga dengan pemerintah setempat dan pihak komite sekolah ya, atau wakil dari orang tua siswa, sehingga dicapai konsensus bagaimana seharusnya PTM ini dilakukan. Baik,
Pembelajaran tatap muka merupakan keniscayaan terutama di tengah pandemi dan masyarakat juga perlu mewaspadai terkait dengan penularan corona terutama baik di tempat umum dan juga di sekolah agar tidak terjadi lagi klaster ataupun penambahan kasus aktif corona baru. Terima kasih Pak Heri Trianto, Kabid Komunikasi Publik Satgas COVID-19 telah bergabung bersama kami di Kompas Siang.